sini deh dua yang berlaku K13 sama kurikulum Merdeka. Sejak kapan kurikulum tersebut diberlakukan? Kalau kurikulum Merdeka sejak tahun pelajaran ini 2023-2024. Tapi itu khusus untuk kelas 1 sama kelas 4. Jadi baru 2 kelas 1 sama kelas 4. Kalau kelas 2, 3, 5, 6 masih K13. Apa-apa dan bagaimana isi dari kurikulum tersebut? Ya kalau isinya itu ya maksudnya kita di sini kan masih pertama ya, beda kalau sekolah lain. Kalau sekolah lain itu sudah 2 kelas, sudah 4 kelas, kelas 1, kelas 2, 5, 6. Kalau kita di sini di Tanah Barat 2 sekolah saja yang yang baru 2 kelas, kelas 1 sama kelas 4. Jadi maksudnya kita di sini masih belajar tentang itu kurikulum Merdeka, apalagi kan awalnya baru bulan 7 mulai ini percobaan kurikulum Merdeka. Jadi belum maksudnya kalau belum mendalami betul itu tentang kurikulum Merdeka. Masih belajar lah gurunya kelas 1 sama kelas 4. Bagaimana pelaksanaannya? Kalau pelaksanaannya terlaksana dengan baik ya, apalagi kalau maksudnya di sini kan selalu dapat bimbingan dari pengawas, ikut sosialisasi, kemudian aktif juga KKG-nya, kemudian di sini juga terbentuk kombel yang dilaksanakan setiap hari pulang sekolah kita laksanakan, jadi bisa terlaksana dengan baik. Apakah kurikulum yang diterapkan di sekolah ini sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Ya, sudah sesuai. Bagaimana Ibu bentuk-bentuk implementasi atau penerapannya? Kalau masalah penerapannya, ini kan bab kelas 1 sama kelas 4, dan itu kita harus kerjasama ya, jadi harus duduk berdampingan. Kalau apalagi sekarang kalau kurikulum Merdeka kan berbicara tentang fase, bukan kelas fase 1, fase A berarti kelas 1, kelas 2. Jadi pelaksanaannya itu kalau fase A harus duduk berdampingan dengan guru kelas 1 sama kelas 2. Mengenai sekolah ini sendiri, kegiatan apa yang biasanya sering dilakukan? Nah, kalau kegiatan ya banyak ya, kalau kegiatannya tentang itu kurikulum Merdeka kegiatannya untuk anak-anak, atau apakah untuk gurunya menambah wawasan gurunya. Kalau di sini ya KKG-nya lancar, KKG-nya kombelnya setiap hari. Jadi di situ kan kombel kita mulai belajar dari PMM kan. Nah, sekarang kalau masalah itu tentang materi-materi dari IKM, kita semua lihat dari PMM, kita belajar dari PMM. Jadi makanya kita bentuk kombel setiap hari setelah anak-anak pulang sekolah, semua guru belajar dari situ PMM. Kalau kegiatan dari anak-anaknya sendiri Bu? Kalau kegiatannya banyak, apalagi kalau pagi kan ada literasi. Jadi jam 7.15 itu harus terlaksana literasinya. Jadi setiap hari Senin beda-beda, ada literasinya, ada yang membaca, kemudian ada hafalan surah. Setiap minggu itu harus berjalan literasi. Jadi 7.15 literasi harus mulai. Manfaatnya Bu? Kalau manfaatnya ya banyak sekali manfaatnya. Apalagi anak-anak kalau literasi, terutama yang anak-anak yang belum bisa membaca ya, apalagi kalau kelas 1 itu yang tidak boleh lagi dikasih tes membaca untuk kelas 1 untuk masuk di kelas 1 pada saat MPLS. Jadi ada kelas 1 yang memang bisa membaca. Jadi kalau itu literasi terlaksana memang banyak manfaatnya, karena anak-anak yang tidak tahu membaca sudah bisa mengenal huruf tanpa tes lagi. Bukan kalau mau masuk harus dites, harus tes pintar membaca baru masuk, bisa duduk di kelas 1. Sekarang dihilangkan lagi tes membaca, tidak boleh tes membaca, tidak boleh. Persyaratan itu harus pintar membaca baru bisa duduk di kelas 1. Kira-kira Bu, apa perbedaan dari sekolah ini dengan yang di luar? Kalau perbedaannya ya
enggak terlalu lah perbedaannya, maksudnya rata-rata itu kegiatan program di sekolah ini dengan yang lain sama, karena apalagi kita itu kan apalagi satu kecamatan Tanah Barat, sebelum itu ada program kan ada istilahnya K3S ya, jadi semua kepala sekolah berkumpul di situ di K3S menyusun program, ada programnya. Jadi rata-rata itu sekolah di Tanah Barat rata-rata programnya hampir sama, karena ada istilah K3S, harus ada kesepakatan. Kemudian di K3S kita diserahkan lagi di KKG, jadi rata-rata itu semua hampir sama semua programnya. Ciri-ciri di sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Ada kegiatan P5-nya, ada kegiatan P5 yang dilaksanakan, itu berarti kurikulum merdeka. Kalau K13 kan ada istilah P5 ya. Jadi kalau sekolah itu melaksanakan P5, ada kegiatan P5-nya, proyeknya, berarti itu adalah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Baik, terima kasih atas kesempatan dan jawabannya. Sekian, terima kasih Bu.